Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurhaliza, NIM 2282130001, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen lingkungan beserta studi kasusnya untuk memenuhi tugas mandiri akuntansi manajemen yang diampuh oleh Ibu Dr. Sri Rohlinasari, SEMSI. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasannya saja. Berikut ini penjelasan mengenai materi akuntansi manajemen lingkungan. Baik, yang pertama itu ada penjelasan mengenai mengukur biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah dampak baik moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil aktivitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Yang pertama ada ekofisien. Menurut Hansen Mowen, ekofisiensi pada intinya mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat, sedangkan secara simultan mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya. Konsep ini mengandung paling tidak 3 pesan penting. Pertama, perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi dapat dan sudah seharusnya saling melengkapi. Kedua, perbaikan kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal dan dharma, melainkan sebagai persaingan. Ketiga, ekofisiensi adalah suatu pelengkap dan mendukung pengembangan yang berkesinambungan. Kemudian ada penjelasan mengenai model biaya kualitas lingkungan. Model biaya kualitas lingkungan diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya biaya seleksi pemasok, seleksi alat pengendalian polusi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada biaya deteksi lingkungan atau environmental detection cost, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contohnya biaya audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contohnya yaitu biaya operasional peralatan pengurangan atau penghilang polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure cost, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Kemudian ada penjelasan mengenai materi membebankan biaya lingkungan. Membebankan biaya lingkungan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada biaya produk lingkungan. Biaya produk lingkungan merupakan biaya lingkungan dari proses produksi, pemasaran, dan pengiriman produk, serta biaya lingkungan pasca pembelian yang disebabkan oleh penggunaan dan pembuangan produk. Yang kedua itu ada pembebanan produk lingkungan berbasis fungsi. Dengan menggunakan definisi biaya lingkungan dan kerangka kerja klasifikasi yang baru dikembangkan, pertama-tama biaya lingkungan harus dipisahkan ke dalam kelompok biaya lingkungan. Setelah dipisahkan dalam kelompoknya sendiri, perhitungan biaya berbasis fungsi akan membebankan biaya-biaya tersebut ke produk individual dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja dan jam mesin. Yang ketiga, ada pembebanan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Untuk perusahaan yang menghasilkan beragam produk, pendekatan berbasis aktivitas lebih tepat. Tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk. Untuk aktivitas-aktivitas lingkungan ganda, setiap aktivitas akan dibebankan biaya dan tingkat aktivitas akan dihitung. Tingkat ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaan aktivitas. Dan yang keempat itu ada laporan biaya lingkungan. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori memberikan dua hasil yang penting,
Yang pertama itu ada dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, dan yang kedua, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Dan yang terakhir itu ada laporan keuangan lingkungan. Dengan membandingkan keuntungan yang didapat dengan biaya lingkungan yang terjadi dalam periode tertentu, dapat disusun suatu laporan keuangan lingkungan. Manajer dapat menggunakan laporan tersebut untuk menilai kemajuan atau keuntungan yang dihasilkan dan potensi kemajuan biaya lingkungan. Laporan keuangan lingkungan dapat juga menjadi bagian dari laporan kemajuan lingkungan yang disediakan bagi pihak pemegang saham setiap tahunnya. Kemudian ada penjelasan mengenai penilaian biaya siklus hidup. Untuk meningkatkan pembenahan produk, dilakukan penilaian siklus hidup atau life cycle, yaitu pengidentifikasian pengaruh lingkungan dari suatu produk selama siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Penilaian siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal. Yang pertama itu ada analisis persediaan atau inventory analysis. Memberikan perincian bahan baku, energi, dan pelepasan ke lingkungan dari suatu produk. Yang kedua itu ada analisis dampak atau impact analysis, yaitu menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain dan memberikan peringkat relatif penilaian biaya dari pengaruh-pengaruh tersebut. Dan yang terakhir itu ada analisis perbaikan atau improvement analysis, bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditunjukkan oleh analisis persediaan dan dampak. Kemudian ada penjelasan mengenai akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Sistem manajemen berbasis strategi menyediakan kerangka kerja operasional untuk memperbaiki kinerja lingkungan. Perspektif lingkungan memiliki 5 tujuan utama, yaitu yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli. Yang kedua, ada meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Yang ketiga, ada meminimalkan kebutuhan energi untuk produksi dan penggunaan produk. Yang keempat, ada meminimalkan pelepasan limbah padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir, ada memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Kemudian ada penjelasan mengenai sustainable manufacturing. Sustainable manufacturing adalah pendekatan untuk memproduksi barang dan layanan dengan memperhatikan dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ini melibatkan penerapan praktik-praktik yang bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, mempromosikan praktek sosial dan ekonomi yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya itu ada studi kasus. Contoh soalnya yaitu Pearce Enterprises memproduksi 2 jenis pupuk, yaitu Quick Richen dan Long Richen. Pearce baru saja menerima kritik signifikan dari kelompok lingkungan, penduduk lokal, dan pemerintah federal mengenai kinerja lingkungannya. Henry Head, Presiden Direktur Pearce, ingin mengetahui bagaimana aktivitas lingkungan perusahaan mempengaruhi biaya setiap produk. Ia yakin bahwa sumber utama masalah lingkungan adalah Quick Richen, tetapi ia memerlukan beberapa bukti untuk mendukung atau mematahkan keyakinannya. Pengawas perusahaan telah menyusun data berikut ini untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut. Berikut ini data yang diberikan oleh pengawas perusahaan. Yang pertama itu ada berat pupuk yang diproduksi dalam satuan pon. Quick Richen itu memiliki 1 juta pupuk. Kemudian ada Long Richen memiliki 2 juta pon pupuk. Selanjutnya ada jam rekayasanya. Quick Richen memiliki 1.500, sedangkan Long Richen memiliki 4.500. Berat residu padat yang diolah, Quick Richen memiliki 30.000, sedangkan Long Richen memiliki 10.000. Jam pemeriksaan lingkungan, Quick Richen memiliki 10.000, Long Richen memiliki 5.000. Jam pembersihan danau lokal, Quick Richen memiliki 8.000, Long Richen memiliki 2.000. Kemudian ada data mengenai biaya aktivitas lingkungan. Untuk mendesain proses, biayanya yaitu 150.000, mengolah residu itu biayanya 600.000, memeriksa proses biayanya 120.000, membersihkan danau biayanya 200.000.
Kemudian diminta, hitunglah biaya lingkungan per pon pupuk untuk setiap produk. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita harus menghitung tarif aktivitas. Untuk aktivitas mendesain proses rekayasa, itu kan biayanya 150.000. Terus dibagi 6.000. Nah, 6.000 itu dari mana? 6.000 itu dari proses rekayasa produk quick return dan long return. Itu dijumlahkan jadi 6.000 kan. Nah, 150.000 dibagi 6.000 hasilnya itu 25 per jam. Dan untuk mengolah residu, biayanya kan 600.000 terus dibagi 40.000. Ini juga sama, 40.000 itu dari biaya mengolah residu quick return ditambah long return jadi 40.000. Nah, 600.000 dibagi 40.000 itu 15 per pon. Kemudian masih sama juga memeriksa proses, itu biayanya 120.000 dibagi 15.000 itu sama dengan 8 per jam. Untuk membersihkan danau, biayanya 200.000 dibagi 10.000 jadi 20 per jam. Nah, untuk menghitung hasil dari biaya unit per ponnya untuk produk pupuk quick return itu, yang pertama itu 25 dikali 1.500 yaitu sama dengan 37.500, 15 dikali 30.000 sama dengan 450.000, 8 dikali 10.000 sama dengan 80.000, 20 dikali 8.000 sama dengan 160.000, dan yang 37.500, 450.000, 80.000, dan 160.000 itu dijumlahkan totalnya jadi 727.500. Hasil ini itu dibagi dengan 1 juta. Jadi biaya unit per ponnya itu 0,7275. Dan untuk long return itu 25 dikali 4.500 hasilnya 112.500, 15 dikali 10.000 hasilnya 150.000, 8 dikali 5.000 hasilnya 40.000, 20 dikali 2.000 hasilnya 40.000, dan ditotalkan hasil-hasil tersebut itu menjadi 342.500. Kemudian dibagi 2 juta. Jadi biaya unit per ponnya itu 0,17125. Sekian penjelasan mengenai akuntansi manajemen lingkungan dari saya. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.